istrinya lagi bete bisa dibuat ketawa. Dan kita mah orang lagi ketawa dibuat bete. Sebaliknya. Jalan sama teman-teman, tiba-tiba kita ngerusak suasana jadi pada bete kan? Dan itu tuh saya banget lah mungkin. Tapi kalau Nabi, orang lagi pada baper, lagi pada sedih, dibikin ketawa sama beliau. Ini akhlak yang luar biasa. Istrinya lagi ngambek. Ya udah, saya mau pulang aja ke rumah ayah saya, Abu Bakar. Kata Nabi, saya anterin ya. Coba, bisa nggak gitu? Nggak akan bisa. Belum punya juga. Maaf ya, saya mah hobi. Susah ditahan. Tapi ini karena sayang ya sama teman-teman, karena kita pernah sama nasibnya. Pernah ya, udah lama tapi 12 tahun yang lalu. Saya anterin ya, kata Nabi. Ya deh, marah masih ngomong, ya deh gitu. Akhirnya keluar. Diantar pakai mobil mewahnya Nabi, mereknya Onta. Kenapa saya bilang mobil mewah? Itu bukan ngeledekin, karena emang harga onta itu mahal teman-teman. Satu onta merahnya Nabi itu harganya paling murah 3 miliar. Bisa beli 3 Alphard kali ya. Jadi benar-benar di garasi Nabi itu ada 3 kendaraan mewah semua. Kalau untuk touring, beliau naiknya Alphard. Yang jauh-jauh maksudnya. Yang cc-nya bukan Alphard, malah di atas Alphard. Udah naik kayak Hummer kali yang cc-nya udah 4.000. Kalau buat balapan, pemotoran gitu, Nabi naiknya kuda. Kalau ke warung, ke tetangga, naiknya keledai. Harga kuda Nabi itu harga kuda Pak Prabowo aja berapa? 3M ya? Apalagi kuda Nabi yang biasa dipakai perang, itu harganya minimal 3 miliar. Onta 3 miliar, udah 6 miliar. Itu terparkir di garasinya semua. Jadi Nabi itu bukan orang miskin, cuman sederhana. Dianterin naik onta. Onta mah kan kalau mau naik harus agak tinggi tuh buat cewek. Akhirnya Nabi jongkok terus meletakkan lututnya sebagai pijakan buat istri. Belajar ya. Tutorial suami romantis. Gini, terus istri naik ke atas lutut Nabi, terus ke atas onta. Gak apa-apa walaupun motor kita bebek, tetap aja gini. Ntar naiknya, Mas, apa-apaan sih? Sunnah-sunnah. Makanya yang diikutin dari satu yang keren diambil. Jangan cuman ritualnya walaupun itu baik. Akhirnya istri cuman, ya udah deh, udah nggak apa-apa ya, kasihan daripada celana kamu kotor. Kan itu baru beli misalnya, naik ke atas motor. Lagi ada tips lagi tuh, kalau naik motor nanti pulang ke Indonesia jangan pernah bawa jas hujan. Karena kalau hujan langsung buka, mah, mama nggak boleh kena setetes air hujan pun sih. Terus kita memotoran nggak pakai baju. Sampai di rumah cari antangin, dikerok gitu ya. Dianterin ke rumah Abu Bakar sama Nabi. Sampai di rumah Abu Bakar nanya, ya Rasulullah ada apa? Kalau ada butuh sesuatu, miss call aja pasti saya datang. Nggak usah datang jauh-jauh maksudnya. Panggil aja lewat seorang utusan, nanti saya akan nyamperin. Enggak, Aisyah pengen ketemu ayahnya. Aisyah lupa kalau ayahnya itu murid Nabi. Mau ngelaporin ke murid ayahnya, murid suaminya, kan agak-agak gimana gitu. Duduklah Rasulullah, Abu Bakar, Aisyah. Ada apa ya Rasul? Abu Bakar nggak nanya ke Aisyah sama sekali, Aisyah diem aja. Terus Nabi bilang, Aisyah boleh nggak aku ngomong duluan? Kata Aisyah, boleh, tapi jangan ngomong kecuali yang benar ya. Coba, Aisyah lagi bete nih. Boleh, tapi jangan ngomong kecuali yang benar. Apakah Nabi marah? Ini hebatnya Nabi, nggak marah. Padahal beliau tuh Nabi loh, kekasih Allah. Allah aja percaya sama beliau, masa Aisyah enggak? Yang marah siapa? Abu Bakar. Langsung didorong sama Abu Bakar. Aisyah, kamu jangan gitu sama Nabi. Allah aja ngomong, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu nggak pernah ngomong asal ngomong, pasti wahyu dari Allah. Masa kamu mau menuduh Nabi bohong? Pas kayak gitu Nabi langsung menengahi, ya Abu Bakar, jangan kamu sakiti istri saya. Kami tidak datang ke sini untuk engkau memarah-marahi istri saya. Ya Rasulullah. Terus Nabi ngelihat ke belakang, Aisyah, tuh lihat aku belain kamu kan?
Aisyah senyum, ya deh gitu. Terus sekarang gimana? Ya udah kita pulang aja daripada orang itu ngamuk. Ya udah pulang. Jadi istri lagi bete dibikin ketawa. Luar biasa. Aura kesabarannya itu di atas rata-rata. Memang benar kalau Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Benar-benar akhlaknya di atas rata-rata. Gimana caranya kita nge-recovery sendiri nih? Bete kita, baper kita, sedih kita, sakit hati kita kepada seseorang kalau misalnya lagi ada masalah. Ada orang yang merecovery-nya dengan jalan-jalan. Ada orang yang recovery-nya dengan kuliner. Nyari makanan yang paling pedas. Dia makan, kenapa tuh kok pakai sambal? Niatkan transaksinya bukan cuma transaksi jual beli, tapi transaksi sedekah. Naik ojek online misalnya. Kan suka dibilang, mas maaf, kan bete tuh. Wah kayaknya sengaja nih biar gak perlu dibalikin, gak ada kembalian. Dan itu udah kayak jadi kebiasaan beberapa driver online atau driver taksi biasa. Kalau kita niatkan transaksi jual beli, kadang gampang kecewa. Tapi kalau kita niatkan memang transaksinya jual beli plus sedekah, insya Allah kita akan lebih rela. Sehingga kita dapat dua kebaikan sekaligus, kebaikan dunia dapat, kebaikan di akhirat juga dapat. Inilah kenapa nikmat iman dan Islam itu selalu disebut sebagai nikmat yang paling berharga, karena cuma nikmat itu yang bikin kita bahagia di dalam dunia dan akhirat. Tambah terus, ya seperti pedasnya masa lalu. Wah, dia pakai sambal banyak. Ada yang jalan-jalan, kayak saya kalau lagi baper, cari ombak. Minimal yang 3 meter. Ombak gulung saya dong. Digulung sama ombak. Kenapa? Karena lagi baper. Misalnya nih, kan di daerah Jawa Barat tuh Batu Karas sama Cimaja ya. Cuman kalau Cimaja untuk pro lah. Batu Karas untuk orang-orang yang baru belajar. Nih, cari ombak. Terus pokoknya menghilangkan bete itu dengan cara traveling, terus ngopi sama teman-teman. Misalnya kayak Umar kan pernah tuh dimarahin istri. Umar sebagai seorang jawara Quraisy, gak ada yang berani kan sama Umar. Berani lo sama gua, lo lihat nih. Nih Umar gak ada yang berani. Nabi itu hijrah sama Abu Bakar. Saya juga kadang-kadang kepikiran ya, kenapa Nabi hijrahnya gak sama Umar aja ya? Kenapa sama Abu Bakar? Padahal kan kalau hijrah sama Umar enak, gak ada yang kejar. Gimana mau kejar? Umar berdiri di depan Ka'bah terus posting. Apa captionnya? Wahai orang-orang Mekah, saya mau berhijrah. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu saya di balik bukit itu. Itu postingannya. Abu Jahal, siapa segala macam. Semua dimention sama dia. Pas Abu Jahal lihat ada postingan baru, buka. Wah, Umar nge-mention saya. Waduh, kayaknya nih mau fallback misalnya. Ternyata nggak ada yang berani. Jangankan nunggu, nge-like postingannya aja nggak berani coba. Pada diem aja, itu postingan Umar paling sepi kayaknya, nggak ada yang komen, nggak ada yang nge-like. Pas Umar mau hijrah. Kenapa Nabi nggak hijrah bareng Umar aja? Kan nggak ada yang berani ngejar. Lebih aman kan? Kenapa hijrahnya bareng Abu Bakar? Yang secara status di Mekah itu bukan orang yang jawara yang ditakuti, bukan kabilah yang besar yang disegani, bukan orang yang kaya raya yang bisa bayar segalanya jadi fasilitas. Karena kekayaan Abu Bakar udah habis untuk membeli budak. Dulunya sih kaya, sekarang udah jatuh miskin gara-gara dakwah. Kenapa milih Abu Bakar? Kenapa nggak Umar aja? Kalau kita pakai logika. Kalau Nabi hijrahnya bareng Umar, pasti nggak ada adegan di Gua Sur yang dikejar sampai sembunyi. Terus adegan la tahzan innallaha ma'ana, itu nggak ada. Karena nggak ada yang ngejar. Ternyata pelajarannya, Nabi memilih Abu Bakar karena Abu Bakar lah yang paling dekat kepada Allah di antara umat beliau. Kalau mengandalkan makhluk, pasti akan lemah. Gimana pun makhluk itu selama ini mungkin dianggap sebagai orang yang berkuasa, berpengaruh, kuat, ditakuti segala macam, tetap dia berstatus makhluk. Banyak hal yang dia nggak bisa nanganin sendiri. Toh pada akhirnya Umar meninggalnya juga syahid, dibunuh oleh
orang munafik. Tapi kalau mengandalkan Allah, segalanya ada di dalam genggaman Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makanya Nabi memilih teman berhijrah yang paling dekat sama Allah. Nanti kalau ada apa-apa, mereka berdoa minta ke Allah, ya Allah, gampang tuh. Cuman ngambil jalan ini agak sedikit berliku. Kelihatannya kayak serem gitu. Tapi kan kesimpulannya selamat kan sampai ke Madinah. Cuman perjalanannya itu banyak adegan. Adegan harus menjauh dulu, bukan malah mendekat ke kota Madinah, ngambil jalur yang lebih jauh, 1. Adegan dikejar sampai ke Gua Sur, 2. Adegan melibatkan semua keluarga Abu Bakar, 3. Adegan dikejar oleh Suraqah bin Malik, hampir ketemu, 4. Memang banyak adegan-adegan, tapi adegan-adegan itulah yang makin menambah iman kita kepada Allah. Gitulah hidup. Ketika kita memilih jalan Allah, mungkin akan banyak pengalaman-pengalaman unik yang kita alamin sepanjang jalan. Kalau kita ngambil jalan yang lain, kayaknya lempeng, cuman nggak sampai. Lurus tuh, nggak tahu kemana tapi. Kalau jalan Allah kadang berliku. Dan banyak sekali pengalaman di jalan itu yang buat kita makin yakin sama Allah. Bikin kita makin bisa survive dari masalah yang akan datang. Bikin kita lebih tough ketika menghadapi masalah. Kenapa? Dididik oleh lika-liku perjalanan tersebut. Saya sama istri saya aja. Istri itu dulu ke Mesir beasiswa. Saya nggak lulus. Jadi pas saya ikut tes beasiswa, yang ngetesnya juga bete ngeliat muka saya. Ngapain kamu? Mau ke Mesir, Pak? Enggak, pulang aja. Suruh pulang. Nggak lulus gitu coba. Akhirnya karena nggak lulus beasiswa, saya ngumpulin uang untuk berangkat sendiri. Pokoknya saya harus berangkat. Istri saya lulus beasiswa, langsung dibeliin tiket, udah ditetapin beasiswa selama di Mesir berapa sebulan, dapat tempat tinggal. Pokoknya tinggal tanggung beres saja. Saya harus mikirin semuanya sendiri. Traveling nggak bawa uang sama sekali, karena uangnya habis untuk beli tiket return, masih visa turis, jadi harus beli tiket PP. Alhamdulillah sampai di sana dapat visa pelajar, setelah sebulan di refund tiketnya, jadi bisa dapat walaupun ada penalti potongan beberapa persen. Tapi lika-liku perjalanan itu bikin makin yakin, oh benar ya, kalau kita niatnya karena Allah, saya karena Allah nggak ya waktu itu? Nggak, walaupun nggak murni-murni amat lah, saya nggak mau menganggap di paling soleh ya. Cuman perjalanan waktu itu, kalau mau jujur mah, kenapa ke Mesir? Pengen jalan-jalan sih. Bukan ke Al-Azhar, bukan sebetulnya. Cuman kalau nggak ke Al-Azhar nggak dapat visa, ya udah ke Al-Azhar deh, biar dapat visa gitu. Tapi pas udah masuk ke Al-Azhar, Masya Allah ulama semua nih. Gelar paling rendahnya doktor. Karena LC kayak saya tuh di Mesir, kerjanya supir taksi. Itu LC. Karena tingkat pendidikan Islam di Mesir itu tinggi. Sehingga orang kalau mau jadi guru minimal doktor. S2 jaga perpustakaan. S3 baru ngajar di SD, SMP, SMA. Di kampus juga kalau S3-nya doktornya yang paling bagus nilainya mungkin. Rata-rata profesor. Pas pulang ke Indonesia, LC jadi ustadz. Jadilah kayak gini. Nah, artinya saya lika-liku perjalanan kayak gitu, terus belajar tentang Masya Allah, Allah banyak kasih kejutan. Dan yang luar biasanya, saya sama teman-teman saya tuh, teman-teman yang beasiswa berangkat sendiri, pulang sendiri. Saya yang modal dengkul berangkat sendiri, pulang bertiga. Istri dan anak. Nikah di sana juga nggak ada modal. Yang penting lamar dulu, dan jangan kasih tahu kalau nggak ada duit ya. Lamar aja dulu. Mau nggak nikah sama saya? Tapi itu setelah beberapa lama menggunakan bahasa-bahasa ya gitu deh. Ayah kamu tukang listrik, kenapa? Kok tahu gitu ya? Saya suka kesetrum kalau dekat kamu. Andre Taulani lah pokoknya. Udah beres, lamar. Nelfon ibunya, Bu saya pengen lamar anak ibu. Oh, gimana anaknya? Ya anaknya udah setuju Bu gitu. Aku langsung mewakili anaknya, padahal anaknya juga belum jawab. Oh ya udah saya terserah anaknya, udah beres semuanya baru bilang, boleh minjem duit dulu nggak buat mahar? Nah, baru dikasih tahu nggak ada duit. Alhamdulillah dipinjemin sama istri, sampai sekarang belum dibayar. Pinjemin $500.
Saya pakailah $500 itu buat kerja di Arab Saudi sebagai guide pas musim haji. Dorong gitu ya. Awal-awalnya nggak dapat job sama sekali, nggak ada mungkin nggak ada pelanggan. Jadi saya naik di atas dorongan wheelchair gitu, duduk aja depan. Ya Allah, nggak adakah hamba-hambamu yang sakit hari ini gitu ya. Dari pagi sampai sore ditungguin nggak ada yang sakit. Kayaknya jamaah haji sehat walafiat. Dan itu musibah buat saya. Akhirnya sore-sore ada jamaah haji Indonesia dari Solo keluar dari masjid, kelihatan kayak bingung gitu. Langsung saya samperin, ini kayaknya calon-calon nih. Saya datengin. Bu, kenapa? Ya dek, saya kesasar nggak tahu pulang ke arah mana. Oh ya ikut saya aja. Padahal saya juga baru di situ nggak tahu. Ibu emang dari mana? Solo.